hidup selibat. Emang sekarang masih zaman? I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. Berbicara tentang hidup selibat, banyak orang berpikir bahwa memilih hidup selibat hanya akan menyanyikan kesempatan hidup dengan jauh dari kemajuan zaman, dengan lika-liku kehidupan yang begitu menantang dan begitu menarik. Dengan memilih hidup selibat, maka secara otomatis tidak akan bisa mengikuti berbagai tren zaman yang jenisnya beragam, mulai dari tren gaya pakaian yang mungkin sedang banyak diminati oleh para selebgram, para tiktokers, atau bahkan para youtuber. Dan juga yang kedua, makanan yang sedang viral seperti mukbang atau yang lain. Dan yang ketiga, tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Nah, jika kita melihat kemajuan zaman saat ini yang sudah diikuti oleh semua kalangan, baik mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, bahkan para lanjut usia pun sudah semuanya seakan-akan telah terhipnotis dengan berbagai tren kemajuan zaman yang begitu menarik dan begitu menantang tanpa dibatasi. Namun, pernahkah dikala kita sendiri kita berpikir atau merenung ingin memperbaiki diri dan lebih fokus kepada Tuhan, atau mungkin ingin memiliki hubungan yang lebih dekat atau lebih intim dengan Tuhan? Nah, dengan memilih hidup selibat, maka kita akan lebih menyadari dan lebih mensyukuri apa yang selama ini kita miliki. Memang, hidup selibat bukan satu-satunya jalan, tetapi dengan hidup selibat, kita mampu lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, agar tidak terlalu jauh dan tidak berlama-lama, perlu kita ketahui apa itu hidup selibat. Sekilas, jika kita mendengar kata selibat, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah kata terikat. Nah, namun ini bukan soal hidup terikat atau hidup tapi dibatasi. Hidup selibat dimaksudkan di sini adalah pemberian diri, pembaktian diri secara penuh dan total demi kerajaan Allah. Nah, pembaktian hidup di sini maksudnya yaitu pemberian diri secara penuh dan utuh kepada banyak orang, bukan hanya untuk satu orang, tetapi kepada banyak orang, dan itu tidak menikah, yang ditujukan demi kerajaan Allah. Nah, bahkan gereja Katolik sangat mengajarkan ini untuk para kaula muda sekalian, dan santo-santo pun melakukan hal itu karena ingin memiliki hubungan yang lebih intim dan lebih dekat dengan Tuhan. Hal tersebut menegaskan dalam Kanon 599 yang berbunyi, nasihat Injili kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah dan bertaraf sempurna diterima dalam hidup selibat. Setiap orang memiliki panggilan unik dari Tuhan, termasuk panggilan hidup untuk menikah dan tidak menikah. Untuk memilih jalan hidup menikah dan tidak menikah sangat sulit untuk diambil atau membuat para kaula muda sekalian dilema. Ini karena kehidupan yang disebut tidak normal atau tidak lazim. Nah, asumsi tersebut muncul karena banyak orang Kristen berpikir bahwa seseorang akan dikatakan normal apabila ia menikah dan tidak normal apabila ia tidak menikah atau memilih hidup selibat. Dan bahkan dewasa ini orang-orang berpikir bahwa hidup selibat hanya bagi orang yang ketinggalan zaman atau mungkin yang disebut dengan kolot. Nah, namun hidup selibat bukan sesuatu yang dipaksakan karena setiap orang memiliki karunia untuk itu. Mereka hanya perlu bersyukur dan menikmati apa panggilan dalam diri mereka. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu atau akan mengontrol diri seseorang itu dengan memberikan hikmat kepada seseorang yang terpanggil untuk mengendalikan hawa nafsu. Orang-orang yang memilih hidup selibat adalah orang-orang yang meneladani hidup suci Kristus dengan memberikan diri secara penuh dan total dengan mengikrarkan 3 kaul. Nah, apa 3 kaul tersebut? 1, kaul kemurnian, kaul ketaatan,
dan kaum kemiskinan. Nah, ini ditujukan dengan cara menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, atau menjadi seorang awam yang memilih hidup dengan hidup selibat agar memiliki hidup pribadi yang lebih intim dengan Tuhan tanpa terikat atau dibatasi atau diganggu dengan kehidupan duniawi saat ini. Nah, dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup selibat masih relevan pada saat ini? Atau apakah menjadi seorang imam masih menarik di telinga para kaula muda sekalian pada saat ini? Bisa kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, banyak kesan yang menemukan bahwa orang-orang tidak lagi melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Nah, melalui kesaksian hidup selibat, maka akan menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umat, terutama mereka yang tertindas, terpinggirkan. Dengan hidup selibat, mereka menjadi tanda-tanda langit baru dan bumi baru, seperti yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 1. Dengan semangat hidup selibat yang dijiwai dengan semangat lepas, bebas dari ikatan dan pembaktian diri yang secara penuh dan total kepada kerajaan Allah, menjadi satu dorongan untuk lebih kompak dengan para orang tertindas dan terpinggirkan, yakni kaum miskin dan kaum terlantar. Nah, dengan ini saya ingin mengajak para kaula muda sekalian, mari menjadi tonggak utama dan menjadi benteng pertahanan dalam gereja kita. Kita yang akan menjadi di masa depan penyalur berkat, penyalur kasih bagi teman-teman kita, bagi sekitar kita, terutama bagi kaum miskin dan tertindas. Mari memilih hidup selibat.